Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nggak apa-apa nanya aja. Insya Allah banyak nanya, banyak pahala, banyak ilmu yang kita dapatkan. Oke, untuk perkara ini memang kalau kita mengkaji dalil-dalil yang ada ketika para ulama menjelaskan, wanita ketika mengantarkan jenazah itu hukumnya makruh, ya. Dibenci, nggak boleh. Nah, tapi makruh di sini bisa bisa dalam dua arti. Ada makruh tahrim, makruh tahriman itu makruh yang mendekati haram bahkan bisa haram. Saking bahayanya gitu. Saking bahayanya jadi haram. Makruh tahriman, makruh yang lebih mendekati kepada haram. Ada makruh tanzih, ada yang makruh tidak terlalu berat, tidak sampai kepada haram makruh, tetapi eh ya dibenci, tetapi dibenci untuk dilakukan, lebih aman tinggalkan gitu. Apa itu ya? Itu tadi pengantar jenazah ke kubur. Walaupun dia misalkan bapak kita yang meninggal, orang tua kita, suami kita, anak laki-laki kita gitu. Ya yang intinya wallahu alam, untuk hikmah yang sebenarnya kita nggak tahu, Allah lebih tahu, Rasulnya lebih tahu. Cuman kalau kita mau sedikit berpikir nih, misalkan ya, dengan ilmu yang kita punya, kita bisa lihat ada dalil misalkan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna. Perempuan itu memang hendaknya di rumah, jangan ikut-ikutan keluar, hendaknya di rumah. Ini dalil yang jelas dalam dalam Al-Qur'an bahwa perempuan di rumah. Jangan kayak laki-laki sering keluyuran di rumah. Gitu kan? Termasuk dalam keadaan tadi. Kalau bisa ditarik dalam dalil ini. Kedua, kalau semua keluar, laki-laki keluar, perempuan keluar, apa yang terjadi? Ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Bercampur baur. Laki-laki perempuan bercampur baur. Akhirnya apa yang terjadi? Madorot. Madorot. Banyak percampur bauran. Yang namanya kuburan kan sempit. Rata-rata kuburan itu kan bukan kayak lapangan yang besar, ya. Sempit. Nah, nanti antara laki-laki perempuan kalau bercampur baur sangat memungkinkan sekali untuk saling tatap menatap, lihat melihat, gitu kan? Bahkan sentuh menyentuh, senggol menyenggol. Ini yang kita pikirkan itu, oh mungkin di sini nih, gitu kan? Jadi banyak madorotnya. Alih-alih ingin dapat pahala gara-gara kesedihan itu, jangan jangan sampai gara-gara kesedihan ingin ikut mengantarkan, tapi malah jadi dosa. Saking sayangnya Allah udah di rumah. Itu yang pertama. Jadi banyak maksiat. Yang kedua juga maksiat yang sama, perempuan itu aurat. Ketika keluar, kadang-kadang perempuan tetap memperlihatkan kecantikannya di luar, bertabaruj. Sehingga mengundang fitnah lagi. Oke lah, dia tidak bertabarus, dia tidak keluar gitu ya. Maksudnya tidak berhias, oke, karena lagi berduka, oke ya, oke, tidak berhias. Tetapi perempuan itu kan lebih sensitif hatinya, ya enggak? Lebih lebih kenceng kalau nangis, lebih histeris, ya enggak? Histeris. Jadi maruahnya, kehormatannya itu bisa turun ketika banyak orang yang melihat. Saking baiknya Allah, saking pahamnya, saking mahalnya perempuan, saking baiknya Allah dan mahalnya perempuan, Allah jaga maruahnya, kehormatannya, supaya tidak merendahkan ketika dilihat oleh banyak orang, mata merah, nangis, gitu kan, luntur kecantikannya, mata merah, nangis, kadang-kadang kata-katanya juga tidak terkontrol. Kenapa terlalu cepat kamu meninggalkan? Ini tidak adil tuh. Jadi bahaya, banyak fitnah. Karena perempuan itu lebih cenderung mudah niyaha. Apa itu niyaha? Niyaha itu meratapi kematian. Meratapi. Itu rata-rata, meskipun ya laki-laki juga ada, tapi rata-rata memang perempuan lebih sensitif. Nah, itu yang dilarang. Jangan itu. Kemudian juga diberikan lagi. Perempuan itu kan sulit untuk move on. Ketika lihat kuburan, ketika ketika mayat digotong, nangis lihat mayat. Ketika mau dimasukkan ke liang lahat, mengingat masa lalu tentang eh, historis dengan mayat tersebut, nangis lagi. Ketika ditutup oleh
eh oleh apa namanya, oleh tanah, makin kenceng. Kenapa? Karena merasa dua akan berpisah nih, dia akan ditutup, kita akan lihat dia lagi, ya kan? Itu makin histeris. Itu yang dihindari, supaya kita itu lebih bisa tenang. Kalau di rumah kan nggak lihat, ya nggak? Kalau di rumah setidaknya tidak lihat, tidak yang langsung jenazahnya nggak lihat, gitu kan? Ini lihat jelas gini, dimasukin gini-gini, gitu. Di luar tuh bukan tempatnya perempuan, di rumah tempat perempuan tuh. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna. Gitu, itu yang saya pahami ya dari apa, kejadian yang ada. Kemudian, jadi ketika Allah melarang, itu pasti ada hikmah yang luar biasa. Ya, tapi kita tinggal mau mikir nggak nih, apa nih hikmahnya? Pikir dong, pikir, ayo pikir. Kita kan beri akal pikir. Nah, kemudian ini kalau misalkan ini dibolehkan terus, semua keluar, laki-laki keluar, perempuan keluar, bahkan kadang anak-anak ikut, lalu di rumah siapa yang jaga? Ini menjadi kesempatan bagi orang-orang jahat untuk menggunakan apa, kesempatan ini untuk apa namanya, mencuri, gitu. Karena yakin di rumahnya aman nih. Atau kezoliman lainnya, misalkan di rumah ada anak-anak kan mudah dizolimi, nggak ada orang tuanya, bapaknya nggak ada, ibunya juga nggak ada, yang dewasa nggak ada, kemana, ke kuburan semua. Bagi-bagi tugas, bapak-bapak oke nganter jenazah, karena bapak-bapak kalau lebay kan nggak lucu juga kalau lebay. Lebay gitu kan, kalau itu nggak lucu, makanya perempuan kan lebih lebih ditekankan jangan. Nah itu, di rumah nggak ada yang jaga, ini gimana? Allah lebih paham lah kenapa ketika melarang. Udah di rumah. Nanti kalau sudah selesai, segala macam selesai, baru kita niat mau ziarah, ziarah lah silahkan. Gitu, ziarah. Kalau sudah semua bubar, selesai semuanya, niat ziarah, itu pun mengingat kematian dan mendoakan dia, itu saja udah. Ya, tidak ada anjuran secara jelas, secara menaburkan bunga, air nggak ada. Doain, udah itu yang lebih Rasul ajarkan itu. Itu lebih aman, udah itu lebih paten, lebih jelas dalilnya diijabah. Doakan, doakan mereka. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, terus diulang-ulang. Atau doa yang lebih panjangnya doain. Sambil kita juga ingat kematian. Ketika kita nangis, menangisi kepergian mereka, tolong tangisi juga diri kita yang cepat atau lambat akan nyusul. Tangisi juga apakah kita juga akan selamat nanti ketika sakaratul maut. Tangisi juga belum tentu kita itu husnul khotimah. Tangisi dosa-dosa kita yang banyak, tangisi kelalaian kita, tangisi ketidakjelasan nasib akhir hidup kita, tangisi. Bukan hanya menangisi si mayat. Jadi nangis itu ada dua makna. Menangisi karena sayang ditinggal orang yang tercinta. Tangisi juga, aduh nanti saya gimana nih ya Allah, apakah saya sudah siap? Sedangkan umur sekarang gak tahu. Banyak kematian mendadak. Tidak sakit mati. Sehat walafiat tabrakan. Kesetrum lah, jatuh lah, inilah, itulah. Pokoknya banyak mati mendadak. Hati-hati, siapkan, tangisi diri ini supaya kita lebih hati-hati, lebih memperbaiki diri gitu. Aksaruhum lil mauti dikron wa ahsanahum lima ba'dahus, tidak ada ulaika aqyasu, itulah orang-orang yang cerdas. Kenapa kamu sih nangisnya kayak gitu? Ya karena saya memikirkan diri sendiri, ini gimana? Seandainya si mayat itu dibangkitkan lagi, kemudian setelah dibangkitkan, dia diberi kesempatan untuk bercerita ke ahli keluarga, bercerita perjalanan ketika sakaratul maut bagaimana, di alam kubur bagaimana, ketika dimandikan bagaimana, proses dimandikan, proses dikafani, sampai proses dikuburkan, proses ditanya di alam kubur bagaimana. Seandainya mereka bisa menceritakan kepada kita, yang tadinya kita menangisi kasihan sama mereka ya, karena perpisahan dengan orang yang tercinta, asalnya menangisi mereka, lalu kita akan diam. Sejenak diam. Lalu kita akan menangis. Apa yang kita tangisi? Menangisi dosa-dosa sendiri. Siap enggak kita nanti ketika mati? Bagaimana persiapan sakaratul maut kita? Jadi akhirnya apa namanya, kematian itu jadi pelajaran besar. Oh, kita juga akan mati cepat atau lambat, nggak ada yang bisa menolak.
Itulah ya, mungkin wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih tahu maknanya. Ini di sini kita manusia hanya diperintahkan untuk berusaha untuk mencari hikmah, mencari tanda-tanda kebesaran Allah. Ya gitu mungkin wallahu a'lam bishawab.